Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai investasi, mengenai keuangan kita, khususnya bagi TKI Hong Kong, Singapura, Taiwan, atau dimanapun berada. Karena bagaimanapun sejauh mana kita pergi itu untuk mencari uang, supaya uang kita bisa kita investasikan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk sponsor video hari ini adalah kartu rekanan. Rekanan ini bisa digunakan untuk kita orang Indonesia khususnya ya. Ini yang perdana, kartu rekanan perdana. Itu biasanya dari Indonesia ataupun baru pengguna pertama itu sangatlah gampang, tidak perlu registrasi macam-macam, tinggal buka, masukin kartunya, itu otomatis akan menyala. Terus untuk pulsa, untuk nomornya ada 2 nomor. Untuk pulsanya $90. Terus ini internetnya langsung berlaku 30 hari. Terus teman-teman jangan lupa untuk menggunakannya, belinya di mana? Di toko-toko terdekat ya, seperti di Seven atau di Oketim atau di toko Indonesia terdekat. Terus jangan lupa untuk setelah itu pengisian ya, jangan lupa dicek untuk kedaluarsanya, jangan sampai nomor kita hangus. Kalau hangus nggak bisa dipakai lagi, tapi nggak apa-apa kalau hangus, bisa beli yang baru. Terima kasih rekanan yang sudah nyponsori saya sekitar 3 tahun. Terima kasih teman-teman, silakan yang mau menggunakan rekanan, ya, nikmati kemudahannya untuk kita komunikasi dengan keluarga. Terus itu untuk panggilan lokal bisa 100 menit 90 ini, terus internetnya 30 hari. Terima kasih teman-teman, terima kasih rekanan. Teman-teman, hari ini topiknya adalah investasimu apa guys. Ini di Facebook saya yang saya upload beberapa hari yang lalu, nanti saya sertakan untuk Facebook saya. Investasinya banyak teman-teman, pertanyaan saya ke teman-teman tuh gini, investasimu apa guys gitu pertanyaannya. Terus saya ngasih pilihan rumah, tanah, sawah, sapi, saham, tabungan, obligasi, ternak, emas, atau sebutkan biar tambah semangat buat teman-teman. Terus ini saya bacakan ya teman-teman. Apresiasinya luar biasa, yang saya share di grup pun ribuan yang view, ribuan yang menjawab. Tapi ini saya jawab di Facebooknya saya aja. Dari Mbak Ana Lope. Ini anak saya yang berada di Singapura. Jawabannya tanah mem. Iya Mbak Ana, alhamdulillah tanah. Semangat ya. Terus Mbak Ana. Terus Mbak Aka Asiha, tabungan mam buat naik haji. Alhamdulillah Mbak Aka Asiha, semoga berkah ya. Mbak Yati Arumi, sawah, embek dan tabungan Bu. Alhamdulillah luar biasa. Nggih Mbak Yati Arumi. Terus Mbak Elviana Safira, saya kurang jauh lihatnya. Mbak Elviana Safira, tabungan, alhamdulillah berkah berlimpah ya. Saya ngelihatnya mungkin karena teman-teman masih di sini, jadi mikirnya lebih ke tabungan gitu ya. Terus Mbak Listiani Suyatno, tempat kos-kosan Bunita, semoga cepat jadi meskipun alon-alon sambil nginem teng Hong Kong. Luar biasa. Untuk kos-kosan itu karena saya tinggal di kota, saya sangat setuju karena itu kedepannya insya Allah teman-teman bisa mendapatkan passive income ya. Ini saya bahas sedikit untuk itu. Terus ada juga Mbak Krisnawati DRW Skincare, durung duwe mami, fokus sama anak di pondok sama rumah tapi masih setengah jalan. Sudah sangat luar biasa Mbak Krisnawati, karena kita sudah bisa bikin rumah, bisa membesarkan anak, itu juga investasi karena anak kita menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang cerdas, sekolahnya di tempat yang baik, di pesantren, membutuhkan biaya, itu bisa jangka, itu investasi ketika kita sudah nggak ada, masih mengalir amal ibadahnya ya. Terus ini dari Santi ini anak saya yang sudah lama juga, dia di NTT, dari NTT dulu. Rumah, karena bisa rumah gitu jawabannya, rumah karena bisa berlindung dari hujan dan tanah. Semakin ke depan semakin meningkat harganya, keduanya yang
aku butuhkan. Santi ini itu saya ingat itu sudah 10 tahun lebih ikut kita. Maksudnya berangkat ke sini itu sudah 10 tahun lebih, dia sudah punya usaha di Indonesia, anaknya juga sudah besar. Terus dia sudah bangun rumah, sudah beli tanah, luar biasa, itu yang saya ikut bangga, ikut bahagia. Terus ini Mbak Tini wong desa, tanah, sapi, embek, memperbaiki rumah, nggak banyak Bu, alhamdulillah. Mbak Tini wong desa, luar biasa Mbak, bagi kita jenengan sudah 10 tahun lebih, saya ingat berangkatnya juga, luar biasa perjuangannya, sampai sekarang masih di sini nemenin saya. Terus ini komen spesial dari Mas Sandro Egi Arfian, nggak ada disebutkan investasi pendidikan, nggak ada juga disebutkan YouTube, nggak ada investasi relationship, yang disebutkan investasi all mine semuanya Bu. Oke, saya lewat saja gaspol. Nggih Mas, jawaban saya nggih Mas, nanti untuk itu kita bahas di episode berikutnya. Ini Mas Sandro ini adalah komunitas YouTuber Hong Kong. Mungkin teman-teman bisa cek ininya Sandro Jabrik namanya. Saya bukan tidak membahas untuk investasi pendidikan karena memang mayoritas kita semua yang ada di sini itu usianya kita sudah masa yang dimana kita harus mikirkan untuk masa depan. Untuk pendidikan itu bisa kita ambil dari manapun ya, menurut saya ya. Bisa kita ambil dari manapun, kita bisa belajar dimanapun, kapanpun secara online, asalkan ada niat. Tinggal apa yang dipelajari gitu kan. Sambil kita kerja, sambil kita mempelajari, kita terus menambah ilmu, menambah manfaat untuk diri sendiri. Saya sangat setuju, cuman saat ini karena memang untuk belajar itu di Hong Kong mungkin agak dikurangi atau mungkin di stop sama sekali karena masa pandemi, dikarenakan masa pandemi ini kan kita tidak boleh ngumpul banyak orang, terus tidak boleh kumpul-kumpul dan yang lain-lain. Jadinya saat ini memang tidak saya bahas. Yang saya bahas adalah mengenai keuangan. Terus selanjutnya Mbak Akisa Andindira Gani, rumah sama sekolah anak Mam. Saya tahu ini Mbak Andina ini juga lagi bangun rumah, nyekolahkan anaknya 2, dan mayoritas anak-anak saya yang di Facebook saya itu saya ingat satu-satu karena memang kita ada hubungan antara ibu dan anak gitu. Terus Mbak Wiguli, tanah emas Mam, next pengennya ke saham, masih belajar cara investasi saham. Iya sayang, good luck untukmu ya. Terus Mbak Ernata ikut semangat bosku, nggih, terima kasih. Mbak Yuliana semua termasuk Bu. Terus Mbak Dewa, arts, emas dan perikanan. Saya sangat bangga, sangat bahagia, dan saya itu kebahagiaan tersendiri ketika anak saya harus bukan melapor ya, cerita gitu, lebih ke cerita atau Bu aku laporan gitu, karena memang ketika saya 10 tahun yang lalu di Indonesia itu mendidik anak-anak calon TKI yang mau berangkat ke luar negeri itu selalu saya bilang gini, ingat kalau sudah sukses ingat saya, kalau toh sekarang ini saya didik kalian seperti ini, saya berharap kalian benar-benar sukses. Kalau sudah mencapai targetmu ingatkan saya bahwa saya sudah dapat ini Bu, saya dapat ini, biar saya semangat terus untuk berbagi sama kalian semuanya gitu. Dan alhamdulillah saya pindah dari Indonesia ke Hong Kong itu sudah 10 tahun ini. Terus saya mulai ngurusi TKI itu tahun 2002, jadi 2002 sampai sekarang itu 20 tahun. Jadi suatu kebanggaan tersendiri ketika anak-anakku itu ngomong, ibu aku udah dapat rumah, aku udah dapat ini, aku udah dapat itu. Itu saya ikut bersemangat gitu. Terus kemungkinan 90% yang lapor ke saya ini itu alhamdulillah. Tapi 10% itu yang nggak lapor sama sekali. Mungkin saya dengar cerita atau tapi saya mendoakan mereka semoga mereka juga sukses gitu. Karena kesuksesan kan nggak harus berada di luar negeri, kesuksesan nggak harus kita kerja. Karena ada tingkat orang itu yang tough gitu. Maksudnya yang kuat mentalnya, kuat pikirannya,
untuk stay di sini karena mungkin jauh sama orang tua, jauh sama anak, jauh sama suami itu kan nggak gampang. Gitu teman-teman. Jadi ada yang nggak kuat mental itu nggak sampai 2 tahun di Hong Kong khususnya ya, nggak sampai 2 tahun pulang gitu. Karena memang namanya orang kan tingkatnya masing-masing. Bagi yang kuat mentalnya itu bisa 10 tahun, bisa beli-beli ini, beli itu. Itu luar biasa bagi saya. Terus saat ini di masa pandemi ini nggak banyak yang bisa kita kembangkan dalam artian karena menekan risiko ya. Tapi setahu saya selama masa pandemi ini yang investasi saya yang nggak turun itu emas. Karena emas selama 2 tahun ini harganya stabil, terus peningkatan nggak ningkat juga nggak turun-turun amat gitu, stabil aja. Jadi selama 20 tahun terakhir ini ya, investasi yang pengalaman saya, investasi yang nggak begitu maksudnya kalau kita sawah gitu kan memang kepentingan kita ya umumnya di desa kita atau di kampung kita itu sawah gitu. Kalau sawah itu kan harus ditanamin. Terus harus ada orang yang menanam, terus harus ditanamin apa sih yang menghasilkan kan gitu. Terus begitu juga kebun juga harus ditanamin, entah itu ditanamin kayu atau ditanamin buah-buahan atau ditanamin apapun itu yang menghasilkan gitu, yang bagi kita yang di kampung. Terus tanah biasanya beda antara sawah, kebun sama tanah. Kalau sawah itu kan memang untuk ladang tanam menanam, kebun itu bisa untuk buah-buahan dan kayu atau lain. Untuk tanah itu biasanya tanah itu persiapan untuk mungkin next itu untuk investasi atau mungkin untuk nantinya bikin rumah gitu ya. Terus yang pasti yang sudah berkeluarga itu pasti keinginan kita sebagai orang tua di luar negeri itu, keinginannya itu pengen menyekolahkan anak setinggi-tingginya, dalam artian kalau di pesantren juga harus benar-benar di pesantren yang berkualitas bagus, itu keinginan kita. Itu juga investasi masa sampai kapanpun supaya amalnya terus mengalir, kalau anak kita katanya begitu, katanya Pak Ustadz. Terus apalagi ternak bagi teman-teman mungkin ini kan apalagi ternak, terus emas. Ini yang saya sebutkan ini minimal saya tahu dan minimal saya punya, insya Allah ya. Yang saya sebutkan rumah insya Allah ada, tanah insya Allah ada, sawah ada, sapi insya Allah ada, saham juga ada, tabungan juga ada, emas juga ada. Kenapa obligasi saya nggak ada? Kenapa saya menyebutkan ini? Niatnya saya mau sharing, anak-anak saya, teman-teman saya, follower Facebook saya, apakah ada tabungan itu, karena bagi saya ini penyemangat buat kita semua. Kalau misalkan tadi sudah nebutin itu ya, tanah, sawah, kebun, terus sapi. Kalau sapi ternak itu kan butuh tenaga orang yang merawat di zamannya ya. Saya ingat itu di zamannya tahun 99 2002 kurang lebih mungkin ya. Saya itu punya sapi itu 12. Ini gadis kaya di kampung, nggak sih tahu. Karena waktu itu saya belum ngerti cara investasi untuk yang seperti apa gitu ya. Punya sapi itu 12 di tempat orang, di rumah sendiri, dan ini itu sampai adikku itu menikah itu kasihan gitu, dia harus cari rumput sama istrinya itu cari rumput di kampung tetangga gitu, ditanya sapinya berapa sih gitu, bahasa Jawanya, sapine piro, kok iramen, ngomong Indonesianya gini, sapinya berapa sih kok iram carinya rumput kok sampai ke sini gitu, terus harus bolak-balik gitu. Aku ingat bener waktu itu yang di rumah aja 8, belum yang di rumah orang. Sampai sapi saya itu di zamannya itu ya, nyeritakan diri sendiri timbang menghibah orang lain. Di zamannya itu tuh ingatku tahun 2002-an, 99 2002 sampai segitulah. Itu sapinya yang di rumah aja 8, di lain orang, pokoknya minimal saya bilang kita harus
mengoptimalkan sapi itu 12. Zaman itu sudah tajir loh sapi 12. Karena dalam 1 tahun itu 12 bulan. Dan minimal setiap tahun kita harus menghasilkan setiap bulan, bukan setiap tahun. Setiap bulan, kalau 12 dalam 1 tahun kan 12 bulan. Kalau kita punya 12 sapi, terus setiap bulan itu akan melahirkan gitu. Maksudnya akan mendapatkan imbal hasil gitu ya. Terus setelah itu, saudara saya ketika saya ini telepon, kamu nggak kasihan toh sama orang tuamu, sapimu banyak bener. Terus dari situ saya mikir gitu, oh ternyata orang-orang yang tak diiniin sapi itu nggak semuanya amanah gitu. Kadang-kadang sudah melahirkan sapinya terus dibalikin, terus kadang-kadang sampai dijual pun kita nggak tahu gitu. Terus saya kan juga nggak tahu, semua tak serahkan orang tuaku, tak serahkan adikku kan. Jadi nggak tahu. Jadi gitu guys, di zamannya saya masih gadis itu, saya sudah tajir di kampung itu banyak sapi. Kalau lain-lainnya enggak, di zamannya itu memang investasi sudah sangat lama. Terus ke depan setelah itu saya ternak itu enggak maksudnya menyusahkan orang lain gitu, dalam artian orang tuaku dan yang lain-lain. Terus akhirnya dijual, kita dijual terus saya ingat itu sama orang tuaku dikasih uang buat bangun rumahku yang pertama gitu. Terus ternak emas sudah tak sebutkan. Terus saham yang belum tak sebutkan. Obligasi saya nggak begitu paham mengenai obligasi, tapi untuk saham saya mengerti sedikit banyak. Terus saya lagi mempelajari juga. Terus di masa pandemi ini yang bisa kita kerjakan itu menurutku ya nabung saham gitu. Kalau kita nggak trading loh ya, bukan trading saham loh ya, kita nabung saham. Kenapa sih kita setelah usia saya 40 gitu, saya mikir bahwa rumah sudah ada, tempat tinggal sudah ada, kantor ada. Oh mungkin tabungan yang nggak menyusahkan itu ya saham itu. Menurutku ya saham itu tabungan masa depan yang kita tetap ada imbal hasilnya, kita tetap ada capital gain-nya, kita tetap ada ada pendapatannya. Terus tidak menyusahkan orang, terus kita bisa cek setiap hari, terus kita bisa kontrol setiap hari, dan kita bisa nabung setiap hari juga. Nggak banyak ribet gitu, dikarenakan ini bagi saya ya, karena saya sudah mempelajarinya, saya sudah ini kan gitu. Saya 10 tahun terakhir ini, jadi dari usia saya 30 sampai 40 itu, saya getol belajar gitu. Saya belajar di properti, dan alhamdulillah dari belajarnya saya sudah saya praktekkan, saya sudah ada properti yang insya Allah untuk kedepannya nggak bingung lagi gitu. Dan usia 40 saya mempelajari saham, sekarang saham. Di usia saya yang ke-20 sampai ke-20 itu sudah ternak, sapi, dan yang lain-lain itu ada. Untuk ayam saya nggak ada. Terus saat ini menurut saya karena semuanya adalah digital, itu saham itu pilihan yang ini, tapi hati-hati karena kita harus benar-benar belajar. Untuk saya sendiri, saya belajar saham itu mulai tahun 2018. Terus 2018 kan belum corona ya. Itu masih ya belajar, kadang enggak, kadang ikut seminarnya, kadang enggak gitu ya. Terus tapi saya ingat saya buka account itu 2018 itu sama adikku ke sekuritasnya langsung gitu. Terus kita belajar di situ, terus saya balik sini masih nggak serius belajarnya. Terus setelah tahun 2021, assalamualaikum, maaf tak telepon sebentar lagi, masih bikin konten. Halo, tak bikin sebentar lagi nggih. Terus setelah tahun 2018 itu mempelajari tentang saham sampai benar-benar tak pelajari itu tahun 2020. Jadi 2 tahun ini saya mempelajari saham dikarenakan memang saya banyak waktu di rumah, dan ini munculnya YouTube itu dikarenakan saya
nggak pulang Indonesia dari tahun 2020 sampai sekarang tahun 2002, jadi finish kontrak 2 tahun di Hong Kong. Jadi saya serius inikan tentang saham, gimana sih prospeknya saham seperti apa. Dan untuk tahun sekarang itu adalah tahun yang membuat apa namanya? Membuat kita kegiatan berkurang. Jadi saya cari kegiatan dan yang satu-satunya yang bisa saya kerjakan adalah di saham. Karena saham itu pada turun, terus dengan ekonomi membaik, insya Allah saham akan membaik pula. Gitu teman-teman yang saya bisa share hari ini, yang untuk apa namanya, untuk tanah, rumah, sawah, sapi, saham. Yang tidak saya ketahui adalah obligasi, emas, kebun, dan yang lain-lain. Saya tahu, saya paham, saya menceritakan ini untuk teman-teman, untuk memotivasi khususnya bagi teman-teman semua yang berada di luar negeri. Dikarenakan kita itu nggak bisa untuk membeli sesuatu yang kita tidak bisa kita tanda tangan. Paham maksudnya? Misalkan kita beli tanah, kita jauh kan, kita nggak bisa atas nama kita sendiri, itu kan riskan gitu. Terus riskan dan banyak cerita yang ini, yang itu gitu, yang akhirnya kita kerja di luar negeri bertahun-tahun akhirnya zong gitu ya teman-teman. Terus kalau saham itu kan bisa kita lakukan lewat telepon, kita bisa nabungnya saham itu, bisa kontrol setiap hari, itu yang saya lakukan. Menurut saya yang tercerdas, tersmart saat ini itu adalah investasi di saham. Tapi teman-teman harus belajar, jangan asal investasi saja. Harus belajar, harus ngerti, jangan sampai kita tergiur oleh hal-hal yang sekiranya tidak masuk akal. Karena apapun investasinya itu tidak mungkin investasinya itu, misalkan kita investasi 100 juta. Dalam berapa bulan bisa 200 juta, itu jelas tidak mungkin. Kita rasional saja berpikirnya, kalau misalkan bunga bank itu deposito 6%, kemungkinan untuk 6% per tahun ya, kemungkinan untuk saham itu di atas 6%. Jadi kita harus benar-benar teliti, jangan sampai kita ini kan skema ponzi, jangan sampai kita investasi bodong yang akhirnya merugikan kita sendiri. Begitu teman-teman, thank you untuk sharing hari ini. Semoga kita bisa investasikan keuangan kita dengan baik. Semoga kita bisa di masa tua kita tidak susah lagi karena masa muda kita sudah sengsara bekerja. Thank you semuanya yang sudah follow YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you untuk supportnya. Assalamualaikum.